Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin yang terhormat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayah-Nya. Pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmaniyah maupun sehat rohaniyah, sehingga dapat hadir ke masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan undangannya, khususnya bagi kaum muslimin melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian, kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar pada kita semuanya sampai hari kiamat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang hamba sehingga Allah bersama dengannya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 14, mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala, Inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bir rasuli wa azzartumuhum wa aqradullaha fardan hasanah la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilnakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Artinya Allah mengatakan inni ma'akum, wa qala Allah Ta'ala, Allah berkata inni ma'akum, aku ini berada bersama dengan kalian. Lunyo na sajan kata akan Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali, la in aqamtumus salata. Yang pertama sekali kamu mendirikan salat. Wa ataitumuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wa amantum bi rasuli, dan kamu beriman kepada Rasulku. Kemudian wa aqradullaha fardan hasanah, dan kamu membelanjakan harta yang baikmu pada jalan Allah. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku jamin aku akan hapuskan segala dosa-dosamu. Wala udkhilnakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan aku masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir air di bawahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama dengan kita. Pengertian bersama-sama dengan kita dijelaskan oleh para ulama, artinya hidup kita selalu dalam lindungan Allah. Hidup kita selalu dalam bimbingan Allah. Hidup kita selalu dalam petunjuk Allah.
dalam arti Allah selalu menjaga kita. Dengan catatan apa yang dikatakan oleh Allah, kamu mendirikan salat. Tugasmu yang pertama, kamu menegakkan atau mendirikan salat. Tidak hanya kamu mengamalkan atau melakukan salat, tapi mendirikan salat. La in aqamtumus salata, kamu mendirikan salat. Artinya benar-benar kita melakukan salat itu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasul, dalam arti kita melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh khusyuk dan tawadhu, dan menjaga syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Hasil daripada salat itu adalah akan membentuk pribadi-pribadi kita. Akan terbawa nilai-nilai salat itu dalam hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, maupun dalam masyarakat, ataupun dalam kita beraktivitas sehari-hari. Terbawa nilai-nilai salat, hikmah-hikmah salat. Artinya perbuatan yang kita lakukan dalam salat terbawa dalam kehidupan kita. Itu adalah orang menegakkan salat. Tidak hanya salat itu hanya perbuatan rutinitas, tapi tidak menjiwai dalam hidup dan kehidupan kita. Artinya kita hanya mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Kalau sudah benar-benar mendirikan salat, dalam salat pertama adalah salah satu di antaranya adalah rukunnya niat. Kalau tanpa niat, salat itu tidak akan berhasil, tidak akan sah, tidak sempurna. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Apalagi dalam salat menjadi satu rukun adalah niat itu baik. Niat itu salah satu rukun, kurang salah satu daripada rukun, salat itu akan cedera atau akan tidak sah. Bagaimana niat? Kasdu syai'in muhtarinnan bi fi'lih. Menurut ta'rif dalam mazhab Syafi'i, kasdu syai'in muhtarinnan bi fi'lih. Kita kasat sesuatu bersama dengan perbuatan. Dan rencana sesuatu, kita kasat sesuatu bersama dengan perbuatan. Artinya perbuatan salat. Bahkan dalam kitab dibagi niat itu ada namanya niat basitah, yang kedua niat tauzi'iyah, yang ketiga niat urufiyah, dan yang keempat niat kamaliyah. Kalau niat basitah artinya kita berniat sebelum melakukan salat. Yang kedua niat tauzi'iyah, kita bawa niat itu sudah habis takbir, artinya alif Allah ra akbar, sudah selesai akbar baru kita mulai niat. Tapi niat urufiyah kita awali dari alif Allah dan kita sudahi dengan ra akbar. Itu adalah niat urufiyah. Sedangkan niat kamaliyah itu tidak sanggup pada seorang hamba kecuali pada Rasul-Rasul Allah. Baru niat kamaliyah, niat yang sempurna, yang lebih sempurna. Oleh karena itu, niat itu berada dalam hati. Ada ulama mendefinisikan niat itu, an-niyatu fi qalbi la biharfi wala bisauti. Niat itu dalam hati, tidak berhuruf, tidak berharaf, dan tidak bersuara. Bagaimana juga kita melakukan niat? Kita susun niat saja, aku salat fardu zuhur segala macam, itu bukan niat. Ada sebahagian ulama mengatakan itu suara hati, yang niat itu tidak tersusun daripada huruf-huruf yang ada, bukan suara hati, tapi niat itu. Tapi bagaimana kami sudah berniat seperti demikian? Kalau dalam masa-masa belajar tidak ada masalah, tapi perlu kita sahihkan kembali pada ulama bagaimana niat yang sempurna. Dalam pengajian-pengajian perlu kita bawa lagi untuk menguji bagaimana, coba
Tengku atau Abu dengarkan saya berniat seperti ini bagaimana? Paling kurang niat urufiah ada kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam solat itu ada rukun qauli. Rukun qauli ucapan lidah. Semua ucapan itu harus dijaga, dipelihara hurufnya, dipelihara harafnya, dipelihara harkatnya dan sebagainya. Maka rukun qauli itu akan menjadi sah. Tapi apabila terjadi salah jali dalam ucapan, baik Fatihah maupun dalam selawat atau dalam salam, itu adalah salat kita tidak terjamin akan sah, maka perlu dijaga. Kemudian ada rukun fi'li, yaitu perbuatan, mulai daripada kita berdiri sampai kepada salam. Ini juga semuanya harus kita jaga. Dalam arti salat itu terjaga daripada niat pekerjaan hati, terjaga daripada pekerjaan lidah, terjaga daripada pekerjaan anggota hidup dan kehidupan kita. Yang pertama kita jaga hati, tidak ada iri, tidak ada ujub, tidak ada ria, tidak ada takabur di dalamnya. Kemudian juga dalam salat menjaga ucapan. Di luar salat selalu kita menjaga. Baru dikatakan orang yang mendirikan salat, maka la in aqamtumus salata, kata Allah, apabila kamu mendirikan salat. Yang kedua, wa ataitumuz zakata. Kamu benar-benar kalau sudah sampai hulnya dan nisabnya, kamu mengeluarkan zakat, atau kamu senang kepada infak, bahagian daripada rezeki yang Allah berikan pada kita, ada hak orang lain di sana, maka kita menjaga. Yang pertama adalah zakat, dan juga lebih baik lagi kita menjaga infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menafkahkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Wa ataitumuz zakata. Kemudian yang ketiga, wa amantum bi rasulih. Kita selalu beriman kepada Rasul, benar-benar kita yakin dan percaya kepada Rasul dan segala sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang mustahil padanya, dan sifat-sifat yang harus padanya dapat kita ketahui. Dan juga kita adalah wa'azzartumuhum, artinya kita memuliakan Rasul. Dalam segala perbuatan kita muliakan Rasulullah. Kita bagaimana memuliakan Rasulullah? Kita muliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Rasul. Artinya salah satu kita memuliakan Rasul. Apa yang dimuliakan oleh Rasul? Yang paling dimuliakan oleh Rasul adalah menuntut ilmu atau belajar ilmu Allah. Belajar hukum-hukum Allah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul. Belajar juga kita memuliakan ulama-ulama yang sumber ilmu pengetahuan menjadi warisan daripada Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pengwaris daripada Rasul. Kita memuliakan ulama adalah kita akan dimuliakan oleh Rasul. Barang siapa sudah dimuliakan oleh Rasul, dimuliakan oleh Allah. Barang siapa dimuliakan oleh Allah, sudah barang pasti terbebas daripada neraka dan mendapat tiket masuk surga. Artinya memuliakan Rasulullah. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Wa aqradullaha fardan hasanah. Kita menafkahkan sebahagian rezeki atau harta yang baik pada jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah murah tangan mengeluarkan sedekah untuk masjid, mengeluarkan sedekah untuk daya, mengeluarkan sedekah untuk tempat-tempat pengajian atau tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan harta pada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang fakir dan miskin yang ada di sekeliling kita. Kita belanjakan harta
yang baik pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin-poin yang diharapkan dan kita akan mendapat dekat dengan Allah dan Allah selalu bersama kita. Balasannya apa? La ukaffiranna ankum sayiatikum. Allah akan menghapuskan segala dosa-dosamu. Ubina dosa mandung gepampun li Allah. Gepampun dosa kedanyo dengan kedanyo melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian wala udkhilnakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kedanyo dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang kita nanti-nantikan, yang surga itu mengalir air di bawahnya nanti hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ulangi kembali, Allah akan berdada bersama-sama dengan hambanya, yaitu dengan kita. Yang pertama sekali adalah kita menegakkan atau mendirikan salat, yang kedua adalah mengeluarkan zakat, yang ketiga beriman kepada Rasul Allah, dan yang keempat adalah kita memuliakan para rasul-rasulnya, dan yang kelima kita adalah mengeluarkan harta di jalan Allah pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang demikian, insya-Allah kita akan menjadi seorang hamba yang dekat dengan Allah, dan Allah akan dekat dengan hamba yang pertama selalu diperhatikan oleh Allah, selalu diberikan perlindungannya, selalu diberikan petunjuknya. Baik mulia dunia akan diberi petunjuk, apalagi nanti yang lebih-lebih Allah bersama dengan kita nanti di hari akhirat di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.